Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita semua masih diberikan banyak nikmat, diantaranya adalah nikmat sehat. Ibu bapak wali murid kelas 1 sampai kelas 6 SDN Cipinang Muara 17 Pagi, hari ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan PTM. Alhamdulillah, sekolah kita sudah mendapat kesempatan untuk melaksanakan PTM tahap kedua. Semua ini adalah dikarenakan kerja keras Bapak, Ibu orang tua murid dan para guru serta tendik yang telah melaksanakan pengisian modul yang sudah ditentukan. Alhamdulillah, kita termasuk beruntung ya Bu, bisa masuk ke dalam tahap kedua. Ibu Bapak, untuk pelaksanaan PTM ini kami sebagai pihak sekolah sudah menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk lancarnya kegiatan PTM. Untuk anak-anak, nanti Ibu Bapak pengantar ya bisa melihat ada jalur yang sudah ditentukan ya, ada jalur garis kuning dan garis oranye. Nah, untuk anak-anak kita CM17 itu masuk ke dalam jalur orange ya. Kemudian nanti dari situ langsung naik ke tangga. Nah, di tangga pun itu kita batasi antara tangga naik dengan tangga turun. Nanti tolong diperhatikan tangga naik itu yang ada tanda panah ya. Sebelah kiri anak-anak kita naik sesuai dengan jalur, nanti turunnya yang sebelah kanan. Kemudian nanti sampai di atas itu anak-anak wajib cuci tangan ya. Wajib cuci tangan, memakai sabun, kemudian dilap dengan tisu yang sudah disediakan, tisunya langsung dibuang ke tempat sampah. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu sarana atau prasarana yang sudah kami siapkan. Di antaranya yang lain-lain nanti juga bisa dilihat ya, arah dan petunjuk. Nanti petunjuk jalan untuk menuju kelas pun ada berupa tapak-tapak kaki yang arahnya nanti ke kelasnya masing-masing. Ibu Bapak, saya mohon kerjasama dari Ibu Bapak semua untuk pelaksanaan PTM ini. Tolong siapkan anak-anak dengan baik ya, baik fisik mentalnya, karena baru mulai lagi kita masuk sekolah, sehingga memang betul-betul harus mempunyai kesiapan yang baik. Di antaranya adalah semua anak wajib sarapan ya. Jadi pagi Ibu harus menyiapkan sarapan untuk putra-putrinya yang akan melaksanakan PTM. Kenapa? Karena di sekolah tidak disiapkan waktu istirahat dan dilarang membawa makanan kecuali minum. Kalau minum masih boleh. Tapi kalau makanan dilarang, karena sekarang sudah tambah lagi Bu. M-nya itu sudah 6M. Ya, di antaranya makan bersama ya, dilarang makan bersama. Nah, Ibu Bapak, selain itu, selain anak-anak tadi disiapkan sarapannya dari rumah, jadi perut sudah betul-betul terisi pada saat akan melaksanakan PTM. Kemudian pakaikan anak masker, jangan lupa semua wajib pakai masker. Syukur kalau ada face shield-nya, silakan dipakai. Kemudian selain masker yang dipakai, juga setiap anak wajib membawa cadangan ya, cadangan masker, dan nanti akan diperiksa oleh Bapak Ibu guru ya. Cadangan maskernya dilihat, peralatan sekolahnya dilihat juga, diperiksa. Jadi semua diperiksa Bapak Ibu sebelum naik ke atas. Nanti ada pemeriksaan ya, kelengkapan barang-barang yang dibawa. Selain itu, anak-anak juga harus membawa hand sanitizer. Setiap anak harus membawa. Sekalipun di sekolah sudah ada, tapi tetap mereka harus membawa hand sanitizer, karena kalau mereka memegang sesuatu misalnya di dalam kelas, itu bisa langsung
dicuci tangannya dengan hand sanitizer. Kalau di luar sudah disiapkan tempat cuci tangan dan sabunnya, ya kan nggak mungkin anak-anak keluar masuk ya ibu bapak. Nah, anak-anak itu juga belajar waktunya tidak lama bapak ibu, ya di sekolah itu betul-betul difokuskan kepada belajar. Jadi anak-anak tidak ada kesempatan untuk bermain-main atau bercanda. Mereka datang ke sekolah memang fokus untuk belajar. Karena waktunya juga cuma terbatas 3 kali 35 menit saja di sekolah, ya ibu bapak. Sehingga anak-anak itu di sekolah memang karena tidak ada waktu istirahat, ya dia fokus dengan belajar. Nanti pulang juga belum jam 10 mereka sudah bisa pulang, ya. Makanya kalau dari rumah sudah anak-anak perutnya sudah terisi, sudah kenyang, di sekolah nggak ada masalah lagi. Dan satu hal lagi kepada ibu bapak saya ingatkan untuk tidak memberikan uang jajan. Nanti ngasih uang jajannya di rumah saja. Kenapa? Kalau anak-anak bawa uang jajan, nanti pulang sekolah mereka mampir-mampir bu, ya. Kita upayakan anak-anak itu datangnya diantar, pulangnya dijemput, tapi tolong menjemput dan mengantarnya itu harus tepat waktu. Artinya jangan terlalu cepat, ya, karena waktunya sudah ditentukan. Kita bagi antara SD bawah 16 dengan 17, kita dapat jatah setengah 8 atau 7.30 baru boleh masuk, ya, baru boleh masuk ke gerbang. Nanti anak masuk ke atas melalui pemeriksaan kesehatan oleh Bapak Ibu guru, baru mereka masuk ke kelas. Nah Bapak Ibu, seandainya ada putra-putri Bapak Ibu yang mengalami gejala-gejala sakit seperti batuk, pilek, atau mungkin demam atau sakit perut, lebih baik ibu bapak langsung telepon kepada wali kelasnya masing-masing untuk minta izin melaksanakan PJJ saja, ya, tidak melaksanakan PTM. Sekalipun ibu sudah mengizinkan, tapi kalau kondisi anak tidak memungkinkan, jangan dipaksakan, ya. Karena nanti kalau mereka sakit dibiarkan masuk, kemudian nanti bisa menularkan kepada teman-temannya yang lain, ya. Artinya kita betul-betul menjaga prokes untuk keamanan bersama. Nah, Bapak Ibu, anak-anak yang tidak masuk tanpa izin, ya, misalnya 2 hari berturut-turut tidak masuk tanpa izin, nanti akan dipantau oleh sekolah dan bekerja sama dengan pihak puskesmas, ya. Jadi nanti harus diperiksakan apakah anaknya itu betul sakit atau bagaimana. Kemudian Bapak Ibu, untuk hari masuk, ya, untuk jadwal masuk itu adalah kita punya 3 hari pelaksanaan PTM, ya. Untuk hari Senin itu jadwal untuk kelas 1 dan kelas 4. Hari Selasa sekolah disterilkan, tidak ada PTM. Kemudian hari Rabu jadwal untuk kelas 2 dan kelas 5, ya. Kemudian hari Kamis kembali sekolah disterilkan. Hari Jumat jadwal kelas 3 dan kelas 6, ya. Jadi semua masuk jatahnya 1 minggu 1 kali. Tetapi Bapak Ibu, kita ambil contoh untuk besok. Besok itu hari Rabu yang masuk adalah kelas 2 dan kelas 5, ya. Siswa kelas 2, baik 2A maupun 2B, itu dibagi 2, ya, dibagi 2 sesuai dengan nomor urut absen. Jadi misalnya siswanya ada 32 dalam satu kelas,
maka yang boleh mengikuti PTM hanya 50%. Artinya cuma boleh 16 orang yang masuk sekolah. Sisanya yang 16 itu di rumah, ya. Di rumah ngapain? Ya tetap belajar. Sama belajarnya dengan yang di sekolah, yaitu melakukan PJJ. Nah, nanti pembelajarannya mungkin gurunya bisa melakukan dengan Zoom meeting. Pada saat Bapak Ibu guru menerangkan bisa dengan Zoom meeting, sehingga Ibu Bapak guru menjelaskan di sekolah dengan anak-anak yang ikut PTM, tapi anak yang PJJ di rumah juga dapat ilmunya yang sama, ya. Nah, untuk minggu berikutnya nanti bergantian. Di rolling, Bu. Jadi kalau minggu ini nomor urut 1 sampai 16 yang masuk, maka minggu depan yang 1 sampai 16 mereka harus melaksanakan PJJ. Sedangkan yang nomor 17 sampai 32 mereka masuk untuk minggu depannya. Jadi di rolling, ya, 50% masuk, 50% PJJ, karena kita melaksanakan pembelajarannya adalah pembelajaran blended learning. Kenapa dilakukan seperti itu? Ya, itu sudah aturan mainnya. Karena sekolah hanya boleh kapasitasnya adalah 50%. Tetapi kalau jumlah siswanya misalnya cuma ada 24 orang. Nah, 24 orang berarti 50%-nya berapa, Bu? 24 berarti 50%-nya adalah 12 orang. 12 di sekolah, 12 di rumah. Jadi tetap kita laksanakan PTM ini, ya, dengan cara 50% tatap muka, 50% PJJ, ya. Seperti itu. Sama semua dari kelas 1 sampai kelas 6 pelaksanaannya sama seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karenanya tolong disiapkan anak-anaknya dengan baik, dijaga kesehatannya, kemudian masuk sekolah menggunakan seragam lengkap, ya. Jadi nggak ada yang pakai baju bebas, pakai sendal jepit, nggak ada. Pakai sepatu biasa, pakai baju seragam putih merah sesuai dengan harinya, ya. Untuk hari Senin pakai putih merah, pakai dasi, ya. Kemudian anak-anak juga membawa peralatan sekolah, alat tulis itu lengkap, tidak boleh pinjam dengan teman. Karena nanti di tangga akan ada pemeriksaan. Sebelum anak naik, semua siswa diperiksa. Tasnya diperiksa, ya, sama petugas. Jadi diperiksa lengkap nggak, ada nggak pulpennya, pensilnya, penghapus, rautan, penggaris, buku dan sebagainya, ya. Karena supaya anak-anak itu terhindar dari pinjam meminjam barang, ya, itu yang kita hindari, ya, Bapak Ibu. Karenanya tolong disiapkan dengan baik peralatan sekolah anak-anak, supaya pada saat pelaksanaan PTM bisa berjalan dengan kondusif, ya, tidak ada masalah, ya. Kemudian Bapak Ibu, anak-anak nanti pulang juga tetap harus berjarak. Bapak Ibu jemput juga nanti kalau memang Ibu sudah datang, Ibu jangan di depan pagar di jalanan, nanti malah menghambat arus lalu lintas. Ibu kumpulnya di itu, Bu, di tempat parkir yang ada gawang. Nah, di situ Ibu bisa tunggu tapi tetap harus berjarak, ya. Usahakan datang itu tepat waktu. Nanti jadwal akan dikirim oleh guru masing-masing, akan di-share, ya, oleh guru masing-masing, sehingga ibu bapak tidak menunggu terlalu lama, ya. Anak saja tidak boleh berdekatan, apalagi nanti orang tuanya, ya. Jadi kita semua jaga jarak, ya. Jadi itu yang saya
ingin sampaikan kepada Bapak Ibu untuk persiapan-persiapan. Kemarin sempat ada yang meng-share ya, kalau pelaksanaan itu dimulai hari Jumat. Memang saya sampaikan juga seperti itu karena awalnya kita melaksanakan itu hari Jumat tanggal 1. Ternyata hasil rapat tadi pagi dengan Ibu Kasudin disampaikan bahwa PJJ berjalan tetap seperti jadwal yang sudah ditentukan. Artinya dimulai dari hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, Senin kita kemarin belum, kita laksanakan berarti mulai besok. Ya, mulai besok kelas 2, kelas 5. Nanti hari Jumatnya baru kelas 3 dan kelas 6. Ibu Bapak, saya berharap tolong kerjasamanya untuk membantu mempersiapkan putra-putrinya. Bangunkan dia pagi-pagi, jangan sampai terlambat karena kita sudah mulai belajar pagi. Nanti sebelum jam 10 juga anak sudah pulang di rumah ya. Jadi untuk ke sekolah itu yang jadwal PTM tolong pagi-pagi semuanya sudah siap. Jam 7.30 sudah ada di sekolah. Ya, sudah ada di sekolah untuk melakukan persiapan PTM. Itu saja mungkin dari saya. Kalau nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, silahkan Bapak Ibu tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing. Ya, silahkan pertanyaan-pertanyaan apa sampaikan, nanti insya Allah dibantu oleh Bapak Ibu gurunya. Kemudian untuk jadwal juga nanti akan di-share oleh Bapak Ibu guru wali kelas ya. Itu saja dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.